warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok jawabnya kurang kompak ini ya. Ada apa dengan antum sekalian? Lapar atau ngantuk ini? Ngantuk. Ini lapar atau ngantuk? Ngantuk. Dua-duanya? Iya. Masya Allah. Kalau sampai jam 2 siap atau siap? Siap menggeletak. Dia dulu yang siap angkat tangan. Katanya siap, tapi nggak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang siap, yang bilang siap tetap di sini sampai jam 2. Saya setelah itu pulang. Ya Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana suaranya ketika Nabi Muhammad disebut nggak ada suara? Ya. Sebelum saya memulai atau saya ingin ceritakan sedikit cerita tentang Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya mau tanya ibu-ibu, ada nggak kenal dengan Siti Aisyah? Ada. Ada kenal nggak? Kenalin mana Pak? Ya Bu, kenalin mana Bu? Siti Aisyah siapa Nabi Bu? Istri Nabi. Isi keberapa? 10. Isi keberapa Bu? Ada yang tahu isi keberapa? Istri pertama? Pertama? Masya Allah. Istrinya pertama Nabi itu siapa? Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala wa ardhaha. Kalau Siti Aisyah isi keberapa? Pertama? Ketiga ya? Masya Allah ketiga. Istri Nabi yang ketiga. Berarti laki-laki boleh lebih dari 4. bagi yang mampu, jangan cukup-cukup. Ini laki-laki, penyakit ibu. Kalau sudah apa masalah perempuan cepat. Ya, betul atau betul loh? Mau salli ala Muhammad. Ya, mudah-mudahan yang jawab salam dari saya yang belum kawin, Allah cepatkan kawin. Amin. Penyakitnya ndak Pontianak, ndak orang sosok sama saya. Ya. Mudah-mudahan yang jauh salam, mudah-mudahan yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Amin. Enak betul bilang yang bayar hutang. Ya, banyak yang hutang di sini. Banyak. Tangan yang punya hutang. Mana? Allah. Oh ya. Ya berdoa mudah-mudahan dengan jalan yang dipermudah oleh Allah untuk yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Ya doa. Ada tempat yang mulia, pasti doa kita akan diijabah oleh Allah. Pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu wajib di dalam hati kita untuk kita yakinkan, karena tidak lain dan tidak bukan yang kita sebut dari awal baca mudah. Kemudian dilanjutkan dengan Fathul Quran. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Mahallul Qiyam. Sudah dipastikan doa-doa itu semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang permasalahannya kita minta atau tidak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hamba berdoa kepada Allah, pasti akan diberikan oleh Allah, pasti akan dijawab oleh Allah, dan pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini supaya kita tambah semangat salawat kepada Nabi Muhammad. Guru saya Al-Habib Umar Muhammad bin Salim Al-Habib, beliau mengatakan la ya'rifu qadral maulid. Tidak akan orang yang mengenal hakikatnya maulid, mengenal keistimewaannya maulid, mengenal kehebatannya maulid, illa kecuali orang-orang yang mengagungkan siapa yang dilahirkan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tahu siapa yang dilahirkan, siapa yang diagungkan, siapa yang dibesarkan, maka ketika dia tahu pasti dia akan memuliakannya, dia pasti juga akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nah, begitu kita semangat juga ya. Insya Allah ini yang semangat, yang salawat kepada Nabi, yang mempunyai hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membuka dari segala masalah tentang atau tentang salawat kepada Nabi Muhammad, saya ingin menceritakan sedikit dari apa cerita yang dialami Siti Aisyah terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau dengar di sini, mau cerita atau tidak? Kurang kompak, mau cerita atau tidak? Mau cerita atau tidak? Kurang kompak. Yang mau angkat tangan. Insya Allah semuanya. Makanya dengan semangatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang mana suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa arda lagi menjahit. Ya. Tahu enggak Bu? Menjahit tahu kan Bu? Memang ahlinya ibu ya. Menjahit. Tahu semuanya jahit. Semua punya laki apa semua dijahit gak ya? Ya semua dijahit, Masya Allah. Ketika menjahit, lagi enak-enak menjahit, Masya Allah. Ketika menjahit, kalau zaman sekarang kan enak, ketika mati lampu ada genset ya, ada lampu LED untuk menerangi dari tempat kita atau dari rumah kita. Ya betul atau betul? Zaman dahulu gak ada. Subhanallah, ketika Siti Aisyah lagi menjahit, jatuh pada saat itu apa benangnya atau jarumnya Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Susah untuk mencari. Kita dalam keadaan gelap, kita pasti ketika mencari sesuatu lambat bahkan tidak dapat. Betul atau betul? Subhanallah, ketika Siti Aisyah mencari tidak ketemu. Akan tetapi subhanallah, ketika lagi mencari, datang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Siti Aisyah. Dan itu disaksikan oleh Siti Aisyah yang tadi gelap menjadi terang benderang tempat Siti Aisyah, dan Siti Aisyah pun dengan mudah mengambil jarum, mengambil benang dan melanjutkan lagi jahitan tersebut karena terangnya wajah indah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Siti Aisyah, alangkah indahnya wajahmu wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun. Kata Siti Aisyah, wailun liman lam yarani yawmal qiyamah. Kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, celakalah orang yang tidak memandang, yang tidak melihat wajah indah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, kita semuanya ingin melihat wajah indah Nabi Muhammad atau tidak? Ingin melihat atau tidak? Hasilnya satu, kata Nabi, al-wailun liman lam yarani yawmal qiyamah. Wahai, kata Rasulullah, kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, celakalah orang yang tidak melihat wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diizinkan untuk melihat, tidak diperizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad. Siapakah dia? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Yang mana orang yang tidak diizinkan, bakhil, pelit, orang yang medit, orang yang masin, kata Allah di sana, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, dia lisannya tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang inilah yang tidak akan diizinkan oleh Allah untuk melihat wajah indah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hanya dengan dasar ini kita tanamkan hati kita untuk selalu memuja dan memuji Nabi kita Muhammad. Ya, selawatkan ini yang dibawa kiai kita yang ada di depan ini mengajarkan kita salawat, dengan diajarkan santri membawa salawat, supaya apa? Supaya tempat ini akan mendapatkan keberkahan ketika disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan inna dzikrus salihin tadhirur rahmah. Ketika disebutkan nama orang soleh, maka rahmatnya Allah turun. Makanya beliau dari Zulkarnain menyebut kepada, insya Allah ke depannya sosok ini akan menjadi berkembang, insya Allah. Amin. Ya, akan bisa menjadi mewarnai dari tempat-tempat yang lain, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
di tempat ini atau warga sosok ini mencintai salawat, cinta dengan salawat, insya Allah tempat ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifah bi aslahis salihin, bagaimana kalau di tempat ini kita sebutkan rajahnya orang saleh, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai sini terus atau terus? Terus atau terus? Bu, dikira saya juga parkir, Bu. Ya, lanjut atau terus, Bu? Lanjut. Kok tadi bilangnya terus? Saya bukan tukang parkir, Bu. Ya, Pak ya. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati keluarga besar dari Bapak Muhsin Umar dan keluarga, mudah-mudahan beliau diberikan ketabahan oleh Allah, diberikan keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah, disampaikan hajatnya dunia dimudahkan Allah, dan pastinya hajat akhirat insyaallah diampunkan dosa-dosanya dan insyaallah diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga kepada guru kita bersama Mbah Kiai Abdul Jamil, mohon maaf kalau saya salah nama. Kemudian begitu juga kepada Kiai Gun yang lain dan teman-teman Bapak Yusuf sebagai dewan. Kemudian yang tidak bisa disebutkan nama-nama antum, para mansar, yang para pengawal, semuanya mudah-mudahan apa yang antum inginkan, apa yang antum hajarkan, tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita di dunia dimudahkan Allah dan hajat akhirat insyaallah dikabulkan, dan insyaallah ketika kita wafat Nabi Muhammad datang dengan kita dan menyambut kita, dan mudah-mudahan Nabi Muhammad hadir dengan kita, dan insyaallah kita kelak akan bisa berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa bersenang-senang di telaganya beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak bisa sebutkan nama antum-antum sekalian ya. Kalau sebut nama satu-satu ini tidak selesai-selesai. Ya, mudah-mudahan ada tak namanya yang ingin disebut? Ada tak? InsyaAllah tak ada ya. Tapi insyaAllah nama-nama kita disebut malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih afdal. Amin ya rabbal alamin. Malaikat maut ada tak? Malaikat maut nyebut kita, ada yang siap tak? Ada tak siap? Tak ada yang siap nih. Tak ada yang siap, tapi muka-muka siap semua nih. Siap dapat duit. Ya, udah dapat duit, siap semuanya. Ketika mau mati, mau tak mau lah, mudah. Mau tak mau bayar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-mautu babun wa kullun nasun dakhilun. Kata beliau mengatakan kematian itu diibaratkan seperti pintu. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, ketika ibu masuk ke dalam rumah, yang pertama kali ketika ibu masuk dalamnya, dalam mana, Bu? Dalam mana? Kurang kompak, dalam mana? Pintu. Dan kata Nabi Muhammad, wa kullun nasun dakhilun, dan setiap manusia yang bernyawa semuanya pasti akan memasuki pintu tersebut, yaitu pintu kematian. Yang masalahnya bukan kita matinya, Bu. Yang masalahnya siap tak siapnya. Tapi alangkah indahnya ketika kita meninggal membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Ketika kita meninggal, yaitu kita mahal ruqyah. Ketika kita meninggal membaca Al-Quran. Ketika kita meninggal lagi belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar ketika kita meninggal dalam keadaan ibadah kepada Allah. Ketika kita meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar. Kira-kira kita mau enggak meninggal seperti itu? Mau atau tidak? Apabila kita ingin mau, ya lakukan amal-amal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya tampilkan sepupu saya. Ya, yang mau daftar, ada yang mau daftar? Ada yang mau daftar enggak? Yang mau daftar sila. Nanti bilang sama Ustaz Zul, insyaallah yang mau daftar ya di absen saja ya. Yang cocok absen,
yang cocok apa namanya demosinya insya Allah kita siapkan ya. Ini beliau saya tampilkan baru pulang dari dakwah ya, dari pondok pesantren. Tidak lain dan tidak bukan, dia hanya libur 1 bulan supaya untuk ngetes mental saja dan ingin memotivasi kepada antum-antum ini yang muda-muda. Dan begitu juga kepada ibu-ibu. Dan nikmat ketika melihat orang tuanya, melihat anaknya tampil dengan membaca Al-Quran, dengan membaca hadis, ya Allah senang kita sebagai orang tua. Senang atau senang Bu? Kalau ibu ingin sukses, kalau ibu ingin senang dunia dan akhirat, maka masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Setiap kita mengaji Al-Quran, anak kita mengaji Al-Quran, setiap dia membaca hadis, setiap dia lagi belajar ilmu ta'lim, maka kita yang di rumah mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika anak-anak kita tidak masukkan ke pondok pesantren. Ini lihat nih, pondok-pondok beliau Kiai Zulkarnain, Masya Allah bisa main hadrah, ya, bisa mengaji, bisa salawatan, bisa segala hal dan tidak ada rugi. Ibu walaupun ibu ngiler tidur di rumah, Masya Allah dapat pahala. Ya, ngilernya ibu Masya Allah. Kalau ngilernya wali ada harganya. Ya, betul atau betul? Ngilernya ibu ada nggak lagunya? Ada. Ada nggak? Ada harganya nggak? Sampai Masya Allah membuat pulau. Ya, pulau Kalimantan dibuat, nggak ada halang. Bukan hanya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan semuanya dibikin sampai Timur habis-habis. Dari pindah satu pindah tempat yang lain. Subhanallah, kalau walaupun ibu masuknya Masya Allah, beliau di mana-mana Banten, maka tidak ada harganya untuk kita jual. Betul atau betul? Ada tak yang mau beli di kita? Ada tak? Ada. Nak jual ke orang pula. Kita yang bau, tambah lagi tak sikat gigi. Makan jengkol lagi malam makin jadi. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Akan tapi ketika anak ibu ada mengaji Al-Quran, maka ibu walaupun mengembangkan sayapnya di Banten, maka terus mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah. Karena titipkan anak-anak kita ke pondok pesantren, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang terus menerus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Maka beruntunglah siapa yang meninggal di almarhumah Ibu Juliana binti Raden Ahmad. Masya Allah, tadi dibacakan burdah dan dibacakan salawat kepada Muhammad. Inilah yang kita harapkan ketika kita meninggal dunia, ketika kita wafat. Tidak ada harapan yang lain lagi. Tidak ada yang kita harapkan mobil, gak ada. Kita pengen mobil lagi, gak pengen motor, gak pengen emas, gak pengen apalagi rumah, gak ada kepengen. Ya, kalau di dunia ketika kita masih mempunyai anak kita memberikan kita mobil, kira-kira kita senang atau senang? Senang. Kurang kompak, senang atau senang? Senang. Kalau memberikan emas Bu, senang atau senang? Senang. Mas Hendro. Ya, bukan emas yang itu. Katakanlah emas itu, emas Jawa, mau emas apa, pokoknya emas-emas lah semuanya. Subhanallah, kita diberikan emas atau kita diberikan yang lain-lain oleh anak kita, pastinya kita kebahagiaan yang sangat luar biasa karena anak masih memperhatikan, masih ingat terhadap orang tuanya. Betul atau betul? Tapi kalau kita sudah meninggal nih, tak bisa bergerak apa-apa lagi, tangan sudah kaku, kaki sudah kaku, mata tidak bisa kedap-kedip lagi, kemudian tidak bisa bergerak sama sekali lagi. Yang ibu harapkan ketika dikubur tak ada harapkan mobil, tak perlu lagi. Betul atau betul? Motor tak ada perlu lagi, rumah tak perlu lagi. Yang diharapkan kita, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan khairul hadaya minal ahya ilal amwat ad-du'a wal istighfar. Ini yang harus kita pikirkan ketika kita meninggal. Kan saya bilang tadi di awal, kita semuanya pasti mati. Semuanya kita pasti meninggal. Yang kita harapkan ini ketika kita meninggal apa? Maka saya bilang tidak butuh rumah lagi. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya hadiah dari orang yang hidup, anak kita yang hidup misalnya, atau suami kita yang hidup,
atau istri kita yang masih hidup, atau teman-teman dekat kita yang masih hidup yang ingat dengan kita, hubungannya karena Allah, hubungan dekat karena Allah, pisahnya juga karena Allah, maka sebaik-baiknya hadiah kata Nabi Muhammad SAW, yaitu yang ketika kita dalam di alam kubur tidak lain dan tidak bukan yang pertama doa dari orang-orang yang hidup yang selalu ingat dengan kita. Yang kedua wal istighfar, yang selalu baca istighfar, dan di situ lengkap ketika kita membaca tahlil. Di situ ada istighfar, di situ ada tahlil, di situ ada tahmid, di situ ada segala hal yang ada di dalamnya. Dan alhamdulillah ketika guru-guru kita mengajarkan membaca tahlil, membacakan doa tahlil, membacakan salawat, kita bersyukur karena itulah kebahagiaan yang dialami orang-orang yang ada di alam kubur. Dan kita semuanya insya Allah kita siapkan juga dengan diri kita di alam dunia selama kita masih hidup. Kita berlomba-lomba untuk menabung amal ibadah kita. Kita ajarkan anak kita mengaji. Kalau kita nggak bisa, pondok masukkan ke pondok pesantren. Kalau kita nggak bisa mengajarkan, kalau nggak ada biaya, insya Allah datang kepada kiai, insya Allah ada solusi. Kalau seandainya kita ada kemauan ketika ingin belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat hadis Nabi Muhammad, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ketika orang yang menempuh untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berjalan untuk menuntut pondok pesantren, untuk mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ingin mencapai apa? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka dari langkah dia dari rumah dia menuju ke pondok pesantren, Allah mudahkan dia langkah-langkahnya dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Saya tidak panjang lebar masalah masalah haul, akan tapi begitulah ya. Begitu juga di dalam hadis yang lain, apabila mata ibnu Adam, apabila mata anak Adam, maka semua amalnya terputus illa min salas, kecuali 3 amal. Yang pertama apa? Sedekahun jariyah, yang kita sedekahkan amal jariyah. Ya, yang kita sedekahkan amal jariyah yaitu almarhum, ya almarhumah ini yang suaminya ingat kepada suaminya, ikut baik kepada istrinya, yang mengambil sholawat, yang diadakan baca burda, mengundang orang lain, setiap doa-doa orang lain ini, maka almarhumah ini saya pastikan pada hari ini, pada saat ini almarhumah mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa karena suaminya masih ingat terhadap istrinya yang ada dalam kubur untuk membacakan doa dan selalu mengirimkan hal-hal yang baik. Insya Allah semuanya orang tua kita yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal Amin. Saya mau tanya sampai sini kira-kira jelas atau jelas? Kurang kompak jawabnya. Sampai sini jelas atau jelas? Yang jelas angkat tangan. Berarti banyak tak jelas nih. Saya ngomong ini bahasa Cina atau bahasa Arab? Ya, Palestina, Masya Allah, pantas saya tak paham, mohon maaf lah kami kalau bahasa Palestina saya keluarkan. Ya, kira-kira jelas atau jelas? Sampai sini paham atau paham? Yang paham angkat tangan. Gak ada yang angkat Masya tangan. Allah, ibu-ibu nih tadi banyak tak paham nih Pak. Ini nampak ibu-ibu ini muka-muka lapar semua dia. Ya, muka ngantuk semuanya. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli. Nah, sudah jangan panjang lebar ya. Ibu dekat, balik dekat, saya balik jauh. Ya. Kata orang Arab, pepatah Arab mengatakan al-ju' la yurham. Orang yang lapar itu tidak bisa ada rahmatnya sama sekali. Garang orang lapar ibu. Ya Pak ya. Orang garang orang lapar nih garang. Yang tadi pun tisu tak bisa dimakan. Ya, ada tak orangnya? Namanya mana dia? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Nah, sampai penjelasan haul, kira-kira jelas atau jelas? Insyaallah. Kira-kira siap atau siap kita mengadakan haul setiap tahunnya? Bukan hanya untuk
kalau ibu kita meninggal atau ayah kita meninggal, saudara-saudara kita meninggal, maka kirimkan doa, kirimkan tahlil supaya mereka di alam kubur juga merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka mengadakan haul atau suka yang mengadakan tahlil. Jangan jadi orang sekarang katanya tahlil bid'ah. Ya, baca Yasin itu haram, baca Maulid itu haram. Betul. Muka dia memang dia punya surga. Ya, betul. Betul atau betul? Betul. Ada tak orangnya? Ada. Ya, yang masih ada seperti itu mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Amin ya rabbal Alamin. amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita Masya Allah ya. Kalau seandainya saya mau tanya dulu. Boleh tak saya tanya Bu? Saya mau tanya, kalau seandainya suami ibu ulang tahun, ya, pernah tak suami ibu ulang tahun? Pernah tak Bu? Ada. Hati-hati Bu, tak diberi uang jajan nanti. Ya, tak dibelikan emas, tak dibelikan apa lagi? Tak dibelikan apa lagi? Motor atau dibelikan HP. Ketika kalau suami kita ulang tahun Bu, ya kita tahu tanggalnya, kita tahu tanggalnya. Masya Allah, kalau kita ingin menyenangkan hati suami, kira-kira saya mau tanya ibu sibuk atau tidak? Sibuk atau tidak? Sibuk. Ada yang sibuk. Ya. Diberikan makanan atau tidak? Dimasak atau tidak Bu? Masak. Hah? Masak. Dimasak apa? Nasi sama sayur lah. Sama selele. Ketika kita orang yang kita cintai ulang tahun, kita sibuk untuk menyiapkan kuenya. Betul atau betul? Kita sibuk untuk menyiapkan dari makanannya. Betul atau betul? Kita siapkan tempatnya ya. Semuanya kita siapkan. Tapi subhanallah, kalau seandainya ini telah datang hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaan di dalam jiwa kita, pertanyaan di dalam hati kita, apa yang kita siapkan terhadap ulang tahunnya Nabi Muhammad? Maka kita siapkan. Nabi tidak minta macam apa-apa. Nabi yang Nabi minta supaya kita ini banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan untuk Nabi, sekalipun seluruh alam ini tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad tetap utuh. Ya, keagungan Nabi Muhammad tetap utuh. Karena kalau seandainya kita ingin mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan, maka kita harus banyak berselawat dan memuja Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya nama kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya mulai, saya ingin supaya kita tak ngantuk ya. Biasa penyakitnya orang kita ni mudah ngantuk ya. Tapi kalau kita sama-sama, kadang kalau kita salawat sendirian, kadang kita malas ya, cepat ngantuk ya. Tapi kalau kita baca Quran, apalagi ibu kadang nonton TV berjam-jam kuat ya Bu ya. Bapak-bapak juga gitu kalau nonton bola kuat mata kita ya. Tapi kalau salawat, kalau ngaji, mata kita ni cepat apa? Cepat ngantuk. Betul atau betul? Betul. Ada tahu di sini? Amannya mana dia banyak? Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi saya ada menulis lah, bukan saya menulis. Saya cuma mengerti sedikit supaya kita ini kan kalau di dalam bahasa Arab kita kadang kita susah untuk memahaminya ya, 100% itu susah. Tapi kalau kita dengan terjemahkan untuk bahasa dalam bahasa Indonesia, kita akan mudah untuk mencernanya dan akan mudah macam mana perjuangan Nabi kita Muhammad ya. Perjuangan Nabi Muhammad itu bagaimana sampai Nabi tidak makan ya. Subhanallah, Nabi itu membantu istrinya menampal, kemudian menyapu rumah, mengepel rumah, semuanya. Subhanallah. Nah ini dengan qasidah yang saya tulis ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan Nabi Muhammad, bukan hanya dengan harta yang Nabi berjuang, akan tapi nyawa dikorbankan untuk Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak bukan supaya demi umatnya mendapatkan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di dalam kitab Buddha tadi disebutkan bi akramir rusuli kunna akramal umam. Karena berkat Nabi Muhammad yang mulia, maka kita yang di bawahnya ini, yang di belakang Nabi nebeng ini, kita juga dimuliakan oleh Allah karena kita mengikuti orang-orang yang mulia. Ya, siaplah kita mengikuti Nabi Muhammad. Pulang kompak siap atau siap?
Contoh saja, ini sunnah Nabi Muhammad yang contoh yang kecil. Kalau biasanya, ya, kalau kita haus, ketika kita minum langsung gol atau bertahap dulu? Mampun, ya, melampur orang sini bertahap, mampun. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ingin mengamalkan, ini banyak sekali yang tidak diketahui oleh orang. Ketika Nabi itu, kalau beliau itu minum pertama kali, maka tidak langsung banyak. Kalau kita kan biasanya minum langsung banyak terlebih dahulu kan? Banyak. Yang pertama minum banyak. Kalau Nabi itu subhanallah, untuk menyadarkan yang ada di dalam perut, yang sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pertama kali, sunnahnya itu 3 kali gitu kan? 3 kali. Akan tapi yang pertama kali sedikit. Kemudian yang kedua agak banyak. Yang ketiga itu lebih banyak lagi. Itu sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Jujur, kalau haus langsung banyak atau sedikit? Banyak. Ya, banyak atau sedikit? Banyak. Sudah banyak, kemudian minum berdiri lagi. Ada nggak orang sini? Ada. Ada orang sini. Tampaknya orang sini semua untuk minum berdiri, apa ya? Ya, ini masuk bulan sejarah Maulid Nabi Muhammad. Saya mau tanya, ingin bertemu Nabi atau tidak? Ingin. Orang kompak ingin ketemu Nabi atau tidak? Ingin. Walaupun sholatnya Nabi, kaki Nabi sampai bengkak, ya nggak bisa kita ikuti, betul atau betul? Betul. Nggak akan kita bisa ikuti. Nabi kalau sholat, masya Allah panjang, baca surahnya. Akan tapi kita ikuti yang simpel-simpel saja, yang sikit-sikit saja. Yang pertama apa? Kita minum tadi ya. Yang pertama kita minum dalam keadaan duduk. Ya, yang sebelumnya kita di bulan-bulan Safar, di bulan Zulhijjah, di bulan Zulqa'dah, di bulan yang lain-lain kita biasanya minum berdiri. Maka minimal ketika kita masuk bulan Rabiul Awal ada niat untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW supaya kita apa? Kita diingat oleh Nabi Muhammad dan pastinya kelak kita akan bisa berkumpul dengan Nabi kita Muhammad SAW. Saya mau tanya, siap atau siap melakukan sunnah? Insya Allah. Orang kompak siap atau siap? Insya Allah. Orang kompak siap atau siap? Siap. Ini yang pertama dari ini pertama. Ketika kita minum, yang pertama yaitu pertama sedikit 3 kali ya sunnahnya. Yang kedua agak banyak, yang ketiga agak banyak dalam keadaan duduk. Ya, kalau seandainya kita nggak bisa duduk, minimal kita dalam keadaan seperti ini ya. Jangan sampai kita minum dalam keadaan berdiri. Ini sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kalau makan kita menggunakan tangan sebelah makanan. Ya, masuk. Kemudian masuk ke WC, mendahulukan kaki apa? Kanan. Kaki sebelah kiri. Ini dari sekarang kita hal-hal yang kecil ini kita amalkan. Ya, supaya kita mendapatkan kecintaan dari Muhammad. Kata Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ingin cinta dengan Allah, sayang dengan Allah, maka langkah yang pertama supaya kita sampai derajat kita di hadapan Allah, maka fattabi'uni, ikuti langkah-langkah Nabi Muhammad, ikuti jejak Nabi Muhammad supaya kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau makan baca bismillah. Maka yang kurus-kurus ini ya maka biasanya tak baca bismillah. Ya, ada tak sini banyak orang kurus ini? Tapi banyak gemuk juga ya. Mungkin banyak cacing kali ya. Ya, cacing berulang-ulang semua ya. Masya Allah. Nah kalau kita makan baca bismillah. Allahumma mana makannya? Allahumma barik lana. Kalau doa makan orang sini dihafal. Coba kau doa masuk WC hafal lah. Doa tidur hafal lah. Coba bu, bukan santri. Doa tidur hafal lah. Hafal. Masya Allah. Doa makan. Oh, tak perlu apa lagi, tak perlu doa, langsung hantam. Ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan yang sopan.
Maka yang satu, supaya kita semuanya mengikut dari apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal. Amin. Belum, masih banyak, belum cerita-cerita. Ya, belum cerita-cerita nanti. Saya sama-sama kita salawatan terlebih dahulu. Kita dengarkan. Jangan malas untuk lisan kita ini salawat kepada Nabi Muhammad. Basahkan lisan kita untuk memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama salawat kepada Nabi Muhammad. Ini yang saya catat ya. Ini saya catat. Maka supaya kita lebih memahami perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, sama-sama. Salamun alaik Ya Rafi'al sya'ni wa daraji adalah Nabi, sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasul, sama-sama. Salamun alaik ya Rafi'al Asyadi wa daraji, pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Ya Rasulullah, Salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wa daraji, menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. Ya Rasulullah, Salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wa daraji. amani air memaras kambing, pergi mencari kayu yang kering. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Salamun alaik ya Rafi'al sama-sama. sya'ni Lewat daraji, sama-sama. Ya Rasul, ayo semangat salawat kepada Nabi Muhammad. Rafi'al sya'ni wa daraji. Miskin dan kaya tidak dipandang, menengok fakir, miskin yang sakit. Ya Rasul, Salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wa daraji. di malam hari banyak tafakur kepada Allah, banyak bersyukur. Sama-sama lah. Salam. Alaik ya Rafi'al sya'ni wa Ayo kita dengarkan ya. Ini kita dengarkan. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya. Ya Rasul, Salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wa daraji. bukan tak mampu tapi tak sudi, gunung jadi emas buat Nabi. Allah salam. Ya Rafi'al sya'ni wa daraji. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya. Ya Ya Rasulullah, Salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wa daraji. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Ya Rasul, Allah, salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wa daraji. hakada ya, begitulah perjuangan Nabi Muhammad ya. Nabi pernah tak makan sampai 3 hari. Kalau orang sosok pernah tak makan sampai 3 hari. Yang ada kita ni 1 kali, 3 hari, 3 kali kita makan. Betul atau betul? Betul. Makanya kita beda dengan Nabi ini, tak banyak ya, sikit ya. Kalau Nabi sikit makan, kalau kita apa? Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan, Masya Allah. Kalau Nabi
sedikit Nabi sedikit tidur. Kalau kita Sikit tidur. sedikit tidur, makanya kita beda Nabi itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak ya. Kalau kita tidurnya, masya Allah sedikit. Nabi tidur sedikit. Akan tapi kalau kita sedikit Tidur. Kalau Nabi sedikit sedekah. Tapi kalau kita cari yang dalam gocek ini yang paling kecil, yang paling sedikit kita sedekahkan. Betul atau betul? Betul. Ada orang ya? Masya Allah. Tapi bukan orang sini, ada orang sana tuh. Orang sini Masya Allah, semuanya sedekah yang paling banyak, ya. Paling banyak, atau udah banyak apanya. Ya, mungkin tisu dimasukkannya, masukkan celeng, nggak tahu kita. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ini keutamaan, kita bahas sekarang tentang keutamaan sholawat. Ya, ini ada suatu ketika ceritakan. Makanya pada saat itu ada seorang anak muda. Ini cerita nyata ini. Ada seorang anak muda yang mana anak muda ini masya Allah. Ketika lagi tawaf, setelah dia membaca doa-doa yang diajarkan Nabi, kemudian dia tidak pernah lepas di dalam lisannya, di dalam mulutnya untuk memuji Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak pernah lepas lisannya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya temannya yang satu itu bertanya, wahai fulan, kenapa engkau ini kok nggak ada bacaan-bacaan lain, kok salawat terus? Akhirnya kata si pemuda ini, sesungguhnya aku bersalawat ini mempunyai sejarah yang sangat luar biasa. Akhirnya temannya mengatakan, apa sejarah engkau? Diceritakan. Suatu ketika, nah ini kita harus kita apa namanya Pak, kita renjalkan ini untuk kehidupan kita di dunia dan kelak juga akan kehidupan kita di akhirat. Yang mana suatu ketika aku lagi ingin pergi bersama ayahku, ingin pergi haji. Ketika pergi ke haji, subhanallah, sampai di pertengahan jalan, ayahku itu dalam keadaan sakit. Kemudian dibiarkan dalam keadaan sakit, aku dalam keadaan kesusahan, sampai badan ayahku dalam keadaan lemah. Sampai lemah, dibiarkan saat berjalan dengan adanya waktu, akhirnya orang tuaku meninggal dunia. Ini yang adil. Ya, ketika ayahku meninggal dunia, aku dalam keadaan gelisah, dalam keadaan sumpah, dalam keadaan tidak nyaman hatiku. Ketika aku lihat wajah ayahku, dalam keadaan wajah berubah menjadi gelap hitam, pekat seperti bukan manusia. Ketika aku ingin memanggil tetanggaku, takut ayahku ini malu. Takut orang tetangga memikir ini ayahku begini dan seterusnya. Akhirnya aku membedah dalam keadaan sumpah, dalam keadaan gelisah, aku memikirkan si orang tuaku ini. Akhirnya si anak ini tertidur. Ya, anak ini tertidur, subhanallah. Ketika di dalam tidur si anak tersebut, ada seorang laki-laki. Ya, ada seorang laki-laki. Yang mana seorang laki-laki ini, subhanallah, ketika aku dalam keadaan sumpahan, wajah ayahku dalam keadaan hitam, pekat, dalam keadaan bukan berwajah manusia. Subhanallah, ada seorang laki-laki itu membuka wajah ayahku, mengusap wajah ayahku. Subhanallah, wajah ayahnya tadi berubah menjadi manusia dan terang benderang. Akhirnya di dalam mimpi seorang anak ini bertanya kepada si laki-laki itu, wahai fulan, engkau ini siapa yang sudah membantu aku di dalam keadaan kegelisahanku, di dalam keadaan kesumpahanku? Engkau ini siapa wahai laki-laki? Apa kata si laki-laki tersebut yang dalam keadaan wajah yang putih itu? Maka beliau mengatakan, aku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ditanya si laki-laki dalam mimpi ini, sesungguhnya wahai Rasulullah, apa yang dilakukan ayahku? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, memang ayahmu ini orang yang maksiat, orang yang bejat, orang yang selalu berbuat hal-hal yang tidak baik. Akan tetapi kelebihan ayahmu ini,
ketika ingin memejamkan kedua matanya tidak pernah melupakan salawat kepadaku. Hanya 10 kali dia bersalawat kepadaku, maka salawatnya yang dia berikan kepadaku, yang dia selantunkan kepadaku, maka di dunia aku telah menolong dia, aku datang kepada dia untuk menyelamatkan dia, supaya aku memberikan syafaat, supaya engkau dan orang tuamu tidak malu. Maka terbangun dari tidurnya seorang anak tersebut ketika dilihat wajah ayahnya dalam keadaan putih, dalam keadaan terang, berkat apa? Usapan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad, maka ini amalkan. Sebelum kita tidur, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, doa Qul huwallahu ahad, ayat kursi, dan doa-doa yang lain. Kemudian jangan lupakan kita ketika kita mau tidur, baca salawat walaupun 10 kali. Pasti ketika kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, insya Allah ketika kita meninggal, ketika kita di alam barzakh, ketika kita nanti sampai syirat, Nabi Muhammad tidak akan merugikan kita. Nabi Muhammad pasti akan kenal dengan kita dan pasti akan menolong dengan kita. Amin ya rabbal. Kira-kira sampai sini siap mengamalkan atau tidak? Siap mengamalkan atau tidak? Makanya diamalkannya walaupun 10 kali, apalagi sampai 1000 kali, apalagi sampai 2000 kali. Maka ini yang diajarkan, dan Nabi Muhammad hadir di dalam mimpi orang yang suka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada cerita lain lagi, ini cerita terakhir dan insya Allah penutup. Suatu ketika diceritakan di dalam kitab, yang mana ketika pada saat itu raja'at, ditimbang amal perbuatan solehnya dan perbuatan jeleknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menimbang amal si laki-laki tersebut, ketika ditimbang, maka perbuatan yang jelek lebih berat daripada perbuatan baik. Akhirnya ingin dibawa oleh malaikat malaikat untuk bawa ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, is'alu, tanyakan dia wahai Jibril. Subhanallah, itu rahmatnya Allah. Ya, rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah digiring ke dalam api neraka Allah, Allah merintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, is'alu, tanyakan dia wahai Jibril. Wahai Allah, apa yang saya harus tanyakan dia wahai Allah? Maka kata Allah mengatakan, ya Jibril, tanyakan dia, apakah dia di dunia, seorang laki-laki ini waktu dia di dunia diberikan kesempatan, diberikan umur, apakah dia pernah hadir majelis taklim orang-orang soleh? Maka malaikat Jibril mengatakan, baik ya Allah, akan kami tanyakan ya Allah. Maka ditanyakan oleh malaikat Jibril, laki-laki itu mengatakan, wahai Jibril, sesungguhnya aku tidak pernah menghadiri majelis taklim orang-orang soleh. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya apa? Malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain ingin menarik dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah kembali, wahai Jibril, tanyakan lagi dia wahai Jibril. Ya, kita ini kadang kita kalau pemain bola kadang kita hafal, betul. Kalau ibu-ibu, kalau artis hafal, bukan hanya artisnya, kadang bajunya, sepatunya, nomornya, semuanya kadang kita hafal, betul. Apalagi bapak-bapak yang hobi bola, ya. Messi, harga Messi kemarin di PSG berapa harganya? Buat apa lah bapak ini, mampun. Ya, baju Messi nomor berapa di PSG? Wah, tuh apa? Ya, kalau ibu-ibu, upin jam berapa mulai ibu? Mulai jam berapa bu? Tiap hari. Insya Allah, iyalah anak, akan tapi ibu juga ikut nonton, lupa membuatkan kopi suami. Masya Allah, kita hafal semuanya, kita cinta orang-orang yang tidak ada harga di mata Allah, kita cintai. Akan tapi kita jarang untuk mencintai apa kesukaan Nabi Muhammad. Ya, siapa anak-anak Nabi Muhammad? Saya mau tanya kepada ibu-ibu, apalah anak-anak Nabi Muhammad bu? Bu, apalah bu? Bu, apalah? Insya Allah. Siapa namanya? Apalah? Ah, ini jadi PR bagi kita. Pak. Anak laki-laki ada berapa? Hah? Ada berapa pak? Sama tak iya bapak dan mak ni? Ya. Ada berapa? Nah, ini PM di sini.
Ya, kita banyak menghafal bola. Ya, akan tapi ya bukalah Google, Mbak Google kan ada. Ya, yang bantu kita Mbak Google kan ada, Masya Allah. Kan sekarang kan kita tak mau belajar ilmu lagi dah. Ilmu dari guru tak mau belajar dari Google, sesat kita. Betul. Ya, Google memang kadang betul, kadang salah. Akan tapi ketika kita belajar guru yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad, nanti kita ikut di belakang para ulama. Tapi kalau nanti kita belajar Google, ikutlah dalam Google nanti di surga. Google tolong aku masuk surga. Pakai kita bawa apa? Ya, kita cari guru itu yang bersanad. Ya, yang sambung kepada dari guru kan boyo dari guru kapawihi sampai ke gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas syaratnya. Tapi kalau kita tak bersanad, tak berguru, kacau balau kita ketika kita sesat, maka tidak ada yang menasihati kita, tidak ada yang menegur kita ketika kita ada teman atau guru yang menasihati kita ketika kita agak bengkok sedikit, ada yang mengarahkan, oh tidak boleh begini, tidak boleh gini, tidak boleh begini. Ya, di zaman dahulu ada seseorang dulu ya, ada seseorang raja, yang mana si raja ini orang-orang dulu itu, subhanallah, dia ada setiap raja itu ada penasehatkannya seperti ulama atau ustaz atau habib gitu. Ketika dia mempunyai seorang guru yang menasihati dia, ketika pada saat itu dia dalam keadaan bertanya, kata si ustaz ini mengatakan khair insyaallah. Ketika dia menanya sesuatu kepada si ustaz ini mengatakan khair insyaallah. Ini aku mengambil si ustaz ini salah nampak. Ketika aku bertanya sesuatu khair insyaallah, baik insyaallah. Ketika aku tanya sesuatu khair insyaallah. Oh, akhirnya risau si raja ini dimasukkan ke dalam penjara. Karena dia apa? Kalau ditanya khair insyaallah, baik insyaallah, baik insyaallah, baik insyaallah. Tak ada yang lain jawabannya. Khair insyaallah, khair insyaallah. Subhanallah. Si raja ini hobinya berburu, suka buru, suka cari burung, suka cari apa, subhanallah. Akhirnya dia masuklah di suatu hutan. Di suatu hutan ada ketemu kanibal. Ya, ada ketemu apa? Hoi, ada ketemu apa? Ketemu kanibal. Dia anak buahnya itu ada sekitar 10 sampai 15 orang. Ketika masuk ke dalam hutan, kanibal itu menangkap dia dan ingin mematikan dia semua, ingin memakan dia. Ya, ada tak di sini kanibal? Ada tak? Tak ada ya, Allah. Di sini orang soleh semua tak ada kanibal, ini cuma cerita. Ya, ketika pada saat itu kanibal ingin memakan semuanya, kecuali raja tak dimakan. Semuanya dimakan. Kalau ini dimakan. Subhanallah. Ketika pada saat itu mungkin pistolnya ketika sampai di dalam hutan, pistolnya mungkin si raja ini baru megang pistol. Ketika pada saat itu ingin nembak, terkena tangannya sampai tangannya putus si raja ini. Ketika ketemu dengan kanibal itu melihat si laki-laki ini, tangannya cacat, tangannya ada bolongnya, ada kodoknya. Ini apa lagi daging-daging, ketika aku makan kan takut ada cacat-cacatnya. Akhirnya anak buah si raja itu semua dimakan kanibal, kecuali hanya si raja ini dilepaskan oleh kanibal. Dia baru teringat, subhanallah, dengan apa yang dikatakan oleh penasihatnya khair insyaallah. Semuanya, setiap kejadian apa yang kita alami yang diberikan oleh Allah, ujian cobaan yang diberikan oleh Allah, pasti di dalam sesuatu itu pasti ada hal-hal manfaatnya, rahasia-rahasia sendiri yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tadi salah menembak sampai tangannya potong, tidak jadi dimakan kanibal. Akhirnya dia selamat dengan kata-kata khair insyaallah. Semua dan setiap kejadian ada rahasia sendiri yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka kata Nabi Muhammad, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqi. Makanya kita jangan sampai kita meremehkan hal-hal suatu yang kecil, walaupun kita ketemu sama orang dalam keadaan tersenyum, itu mendapatkan pahala yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, lihat lampu senyum, ya, lihat tenda senyum, lihat bunga senyum,
Betul pahala dapat. Betul pahala dapat, akan tapi juga dapat yang kedua. Apa itu? Apa itu? Bukan saya ngomong ya. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nah, tadi udah dapat, udah buka Google belum? Putri-putrinya Nabi ada berapa? 7. Woi, ada berapa, Bu? 7. Nah, ini jadi KPR nih. Ya, jadi KPR. Nah, ini tugas-tugas antum nih, Ustaz. Ya, ini tugas-tugas antum ini. Putra-putri Nabi nggak tahu ini. Ini aib alaina ya. Aib bagi kita kalau seandainya kita Masya Allah nggak tahu putra-putri Nabi. Masya Allah, ini aib bagi kita. Apalagi mengapa nasab-nasabnya Nabi sampai Adnan. Nasabnya Nabi itu sampai 25. Ya, 25 nasab yang Nabi. Kalau kita ada, kalau hari ini ada yang hafal, saya kasih duit. Bobo ada yang hafal lah, Bu? Nah, nasab Nabi ya, nasab kita belum tentu kita hafal. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Di dalam kitab Aqidatul Awam, ketika orang yang menghafal nasabnya Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia akan dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ketika pada saat itu malaikat Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kembali, wahai fulan, Allah memerintahkan, sesungguhnya apakah engkau pernah mencintai orang-orang soleh? Apakah engkau pernah mencintai orang soleh selama engkau hidup di dunia? Maka kata si laki-laki itu mengatakan, sesungguhnya aku tidak pernah mencintai orang soleh. Ya Allah. Apakah engkau tidak pernah mencintai Mbah Abdul Jamil? Tidak, ya Allah. Apakah engkau tidak pernah mencintai Kiai Zainuddin? Tidak, ya Allah. Ya Allah, di dunia kita tidak pernah mencintai orang-orang soleh. Mau kemana kita? Maka kata malaikat Jibril, ya Allah, anta a'lamu bihadzal 'abd. Ya Allah, engkau lebih mengetahui ini hamba, ya Allah. Engkau inginkan apa, jadikan apa, ya Allah. Maka kata Allah mengatakan, apakah sampai situ? Tidak. Wahai Jibril, tanyakan lagi dia, wahai Jibril. Apakah dia pernah makan dengan orang-orang soleh? Ini makan. Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai fulan, apakah selama engkau hidup di dunia pernah makan bersama orang-orang soleh? Maka ditanya lagi dengan malaikat Jibril, lagi-lagi laki-laki itu mengatakan, tidak wahai Jibril, aku tak pernah sama sekali wahai Jibril makan bersama orang-orang soleh. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Allah, anta a'lamu bihadzal 'abd ya Allah, engkau lebih tahu keadaan hamba-Mu ya Allah. Subhanallah. Apakah sampai situ? Tidak. Rahmatnya Allah. Wahai Jibril, tanyakan dia. Apabila namanya sama dengan nama-nama ulama, apabila nama dia sama dengan para nama-nama para habaib, nama-nama para kiai, maka masukkan dia wahai Jibril dengan para habaib, dengan para kiai wahai Jibril. Ketika malaikat Jibril tanya kepada si laki-laki tersebut, masmuk ya walad, siapa namamu wahai walad, wahai laki-laki? Maka laki-laki itu mengatakan, Joni wahai Jibril. Mana ada surga nama Joni? Ya, ada dari surga nama Joni? Subhanallah, la ilaha illallah, kata malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, anta a'lamu bihadzal 'abd ya Allah, sesungguhnya engkau lebih mengetahui wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala keadaan hamba-Mu ya Allah. Apa kata malaikat? Kata Allah mengatakan, ya Jibril, ambil dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malaikat Jibril bukan kayak kita bertanya lagi, kenapa dia cepat masuk surga ya Allah? Sudah, malaikat Jibril tak banyak tanya, dimasukkan di bawah, masuk sampai ke depan di hadapan malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan mengatakan, ya Jibril, Joni Jibril, mana ada surga nama Joni Jibril? Makanya subhanallah, akhirnya dimasukkan dalam surga. Malaikat Jibril bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memasukkan orang ini dalam surganya Allah? Maka Allah menjawab kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, engkau pasti bertanya-tanya, kenapa hambaku ini aku masukkan dalam surga? Kita lihat, sesungguhnya si laki-laki ini dia bukan orang soleh, akan tapi dia berteman dengan temannya ini pernah mengenal orang soleh, pernah dekat dengan orang soleh. Maka dengan sebab dia berteman dekat dengan orang soleh, maka semuanya almar'u ma'aman ahab, seseorang itu berkumpul dengan orang-orang yang dia cintai, walaupun dia bukan orang soleh. Tidak pernah bertemu dengan orang soleh, tidak pernah bertemu dengan para habaib, tidak pernah dengan bertemu para kiai, akan tapi dia berteman dengan temannya ini pernah mencintai orang soleh, maka digabungkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah berkat mencintai orang-orang soleh.
Masya Allah, hal-hal seperti ini jangan pernah kita remehkan. Ini semuanya pasti ada efek. Makanya Masya Allah, para bangsa yang mengawal para habaib, para kiai dan teman-teman yang lain mensupport untuk acara maulid, acara Isra wal Mi'raj atau acara hal-hal yang baik. Sesungguhnya impak yang antum keluarkan jangan ragu, pasti ada balasan yang Allah berikan kepada antum sekalian. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Makanya kata Nabi SAW, Allah itu memberikan ni'amul ilahi ala ibadihi kasirah. Nikmat yang Allah berikan kepada hambanya sangat banyak. Nikmat iman itu nikmat atau bukan? Kurang kompak, nikmat atau bukan? Nikmat Islam nikmat atau bukan? Nikmat luar biasa ya. Semuanya nikmat kesehatan, nikmat waktu itu nikmat. Akan tapi kata Nabi wa ajalluhunna, nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tidak lain dan tidak bukan hidayatul aulad. Ketika kita mempunyai anak yang soleh, anak yang taat, anak yang suka mendengarkan perintah kita, perintah Allah sholat laksanakan, mengaji dia laksanakan. Ketika kita kasih tahu dia dengarkan, ini nikmat yang terbesar. Maka tadi subhanallah, anak bapak Muhsin Umar membaca Al-Quran, Masya Allah, itu digambarkan oleh Nabi Muhammad, yang mana khairuna, kata Nabi SAW di dalam hadisnya, yang mana sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya seseorang yang mana dia belajar Al-Quran, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baiknya manusia yang belajar Al-Quran. Kemudian ketika dia belajar Al-Quran, setelah dia bisa membaca, dia mengajarkan lagi kepada orang lain. Inilah sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita terjaga dari hal-hal yang tidak benar. Amin ya rabbal. Mari kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan hadirkan di dalam hati kita, hadirkan di dalam sanubari kita, hadirkan di dalam jiwa raga kita. Apa yang kita inginkan kita terapkan di dalam hati kita. Ya Allah, kita tundukkan kepala kita sesaat, kita merenung dengan dosa-dosa kita. Berapa banyak kita dosa kepada Allah, berapa banyak kita dosa kepada Nabi Muhammad, berapa banyak kita dosa terhadap orang tua kita. Ya Allah, kita memohon kepada Allah, ya Allah, Engkau bagi Maha Penyayang, Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Allah, tidaklah kami berkumpul di tempat ini ya Allah, kecuali Engkau yang menggerakkan hati-hati kami ya Allah. Amin. Kecuali Engkau yang menggerakkan kaki kami ya Allah. Amin. Yang mana Engkau mengizinkan kami untuk lisan kami bersalawat kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, jangan haramkan lisan kami untuk memuja dan memuji kasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah. Kami ini banyak orang-orang yang dosa ya Allah, hamba-hamba yang khilaf ya Allah, hamba-hamba yang banyak salah kepadamu ya Allah, banyak meninggalkan hal-hal yang diwajibkan olehmu ya Allah. Ya Allah, walaupun hamba-hamba yang banyak meninggalkan kewajiban ya Allah, jangan sampai biarkan hamba-hamba ini larut dalam kemaksiatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami tahu api neraka-Mu ya Allah, api dunia yang kami rasakan pedih yang sangat luar biasa ya Allah. Ya Allah, waktu hidup kami bersama orang tua kami ya Allah, kami masih mempunyai orang tua kami ya Allah, maka panjangkanlah kedua orang tua kami umurnya ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya orang tua kami yang saat ini sudah meninggalkan kami ya Allah, telah meninggal dunia ya Allah, maka ampunkanlah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa terhadap orang tua kami ya Allah. Kami sering melawan orang tua kami ya Allah. Kami sering membentak orang tua kami ya Allah. Kami sering melawan orang tua kami ya Allah. Kami sering menyakiti hati kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu itu dosa ya Allah. Akan tapi kalau seandainya Engkau tidak mengampunkan kami ya Allah, pasti kami masuk ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya orang tua kami diadab oleh-Mu ya Allah, disiksa oleh-Mu ya Allah, kalau seandainya kami sebagai anak menyaksikan melihat kedua orang tua kami ya Allah dalam kubur diadab oleh-Mu ya Allah, pastinya kami tidak rela ya Allah, pastinya kami tidak kuat ya Allah. Kami sebagai anak ya Allah hanya bisa mendoakan orang tua kami ya Allah. Rabbi kulli wali walidayya ya Allah, ampunkanlah kedua
dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang mana mereka sudah merawat kami ya Allah, mereka sudah membesarkan kami ya Allah, mereka sudah memberikan pendidikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kadang kami sering lupa untuk mendoakan mereka ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya kami tidak mendoakan mereka ya Allah, yang mana pasti takutnya kami disempitkan hati kami ya Allah, disempitkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat-taubat kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ya Allah, mungkin pada saat ini diazab oleh-Mu ya Allah, disiksa oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, berkat kami berdoa di hadapan-Mu ya Allah, bermunajat, berminta kepada-Mu ya Allah. Engkau Zat yang Maha mengabulkan segala doa yang diucapkan oleh hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bermunajat ya Allah, selamatkanlah orang tua kami dari api neraka-Mu ya Allah, yang mana mereka sudah mendidik kami panas dinginnya ya Allah, makannya diperhatikan oleh orang tua kami ya Allah, bahkan minumnya, cebongnya ya Allah, dan semuanya orang tua kami memperhatikan kami ya Allah. Ketika kami kadang besar ya Allah, ketika kami sudah gede ya Allah, ketika kami sudah berakal ya Allah, kadang kami sering membentak orang tua kami ya Allah. Kami tahu sakit hati orang tua kami ya Allah. Kami tahu ya Allah sakit hati orang tua kami ya Allah, ketika anak membentak hati kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, mereka sudah membesarkan kami ya Allah, sudah mencari uang panas dinginnya demi kami ya Allah. Akan tetapi ya Allah, kadang kami sering menyakiti kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ketika kami meninggal ya Allah, ketika kami wafat ya Allah, jagalah anak-anak kami dari minuman keras ya Allah. Jagalah anak-anak kami dari narkoba ya Allah. Jagalah anak-anak kami dari pergaulan bebas ya Allah. Ya Allah, tidak ada kekuatan bagi kami ya Allah, la haula wala quwata illa billah, kecuali Engkau ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah. Kami titipkan ya Allah ketika kami meninggal dunia ya Allah, ketika kami sudah di alam kubur ya Allah. Tidak ada yang menemankan kecuali kami dengan amal-amal kami ya Allah. Terimalah amal-amal kami ya Allah. Terimalah amal perbuatan kami ya Allah. Terimalah amal perbuatan orang tua kami ya Allah, yang baik ya Allah, yang jelek ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami berada di zaman-zaman yang sangat luar biasa ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah, jangan sampai anak kami jauh dari-Mu ya Allah. Jangan sampai anak kami ya Allah jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak-anak kami jauh dari orang-orang saleh ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah, gerakkanlah hati-hati pemuda-pemuda dan pemudi ya Allah untuk ingat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, yang susah sholat ya Allah, gerakkan hati mereka untuk rajin untuk ibadah kepada-Mu ya Allah. Berkat kelahiran Nabi Muhammad, berkat di malam Jumat ya Allah. Kami tahu di malam Jumat malam yang sangat mulia, malam yang dikabulkan doa, malam yang dikabulkan hajat-hajat hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak ada harapan yang lain kecuali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak ada permintaan yang lain kecuali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan sampai tolak permintaan kami ya Allah. Jangan sampai Engkau abaikan permintaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jagalah guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya kami punya murid-murid, jadikanlah murid-murid kami jadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jangan sampai murid-murid kami lupa untuk mendoakan kami ya Allah. Jangan sampai murid-murid kami telah menyimpang dari ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami berada di tempat-Mu ya Allah yang sangat mulia ya Allah. Jadilah penyaksian kami kepada-Mu ya Allah. Jangan sampai Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan sampai Engkau haramkan kami melihat wajah indah Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan sampai haramkan kami untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan sampai haramkan melihat wajah indah Nabi Muhammad. Ya Allah, kami tahu wajah indah Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai haramkan wajah kami untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, kami ingin berpelukan dengan Nabi Muhammad. Kami ingin mencium tangan Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad. Kami ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad. Kami ingin minum di telaganya Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai haramkan kami untuk bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami tidak bisa mencintai 100%.
kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami untuk mencintai pewaris-pewaris para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apabila kami menuntut ilmu ya Allah, berkahilah ilmu kami ya Allah. Jauhkanlah ilmu dari ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, yang mana anak-anak kami malas untuk mengerjakan ketaatan kepadamu ya Allah. Anak kami suka melawan orang tuanya ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati anak-anak kami ya Allah, supaya anak-anak kami masuk ke dalam lindunganmu ya Allah, masuk ke dalam lindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya anak-anak kami ya Allah dijadikan anak yang saleh dan salehah. Kalau seandainya anak kami menjadi anak yang saleh salehah, pasti kami merasakan aman di dunia, dan kelak di akhirat juga pasti merasakan keamanan dunia sampai akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah almarhumah yang pada saat ini kami haulin kami ya Allah, yang kami baca purna, yang kami baca salawat, yang kami baca tahlil, kami baca segala hal yang Engkau anjarkan ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Ampunkanlah almarhum ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa almarhumah ya Allah. Jadikan taman-taman mereka raudhah min riyadil jannah. Begitu juga orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Luaskanlah kuburan mereka ya Allah. Terangilah kuburan mereka ya Allah. Berikanlah mereka kuburan yang tenang menalam, menjadikan raudhah min riyadil jannah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang sopan. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Apabila yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita doa terakhir, kita angkat kedua tangan kita, doa kemudian kita penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya lakuwatal madin wa ya arhamar sakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taqwa wa tulul umur wa husnul amal wa rizqan wasi'an wa adabana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima 'atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadayta ya qadi al-hajat ikri hajatina wa yaghfir dhunubana wa yassir uyubana. Allahumma ikhtim lana bil iman wa ikhtim lana bil islam wa ikhtim lana bil khair wa ikhtim lana bis sa'adah wa ikhtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. اللهم اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iya kan iya kan jelas sudah kan